Kalau Mas Roy nggak mau teken gimana? Tetap dikasih, ya sudah bikin berita acara, ya bahwa Mas Roy nggak mau teken. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak dikasih. Kalau tadi kan kita lihat di video kan nggak dikasih, ya mau teken nggak mau teken ya udah bawa lagi, nggak boleh. Namanya itu boleh dibilang penculikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di setiap negara demokrasi, hukum memiliki satu tugas yang sangat mulia, yaitu melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan. Bukan hanya melindungi rakyat dari kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena itu, ketika aparat negara menggunakan kewenangannya untuk menangkap seseorang, publik tidak hanya berhak bertanya siapa yang ditangkap, publik juga berhak bertanya apakah cara penangkapannya sudah sesuai dengan hukum. Sebab dalam negara hukum, prosedur bukanlah sekedar formalitas. Prosedur adalah benteng terakhir yang melindungi hak setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Hari ini perhatian publik tertuju pada penangkapan paksa Roy Suryo oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di satu sisi, kepolisian meyakini seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun di sisi lain, tim kuasa hukum Roy Suryo justru mengungkap adanya dugaan kejanggalan yang mereka nilai berpotensi mencederai prinsip due process of law. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pertanyaan mengenai surat perintah penangkapan yang disebut masih menggunakan alasan untuk kepentingan penyidikan. Sementara perkara diklaim telah memasuki tahap pelimpahan atau tahap 2. Apakah ini hanya persoalan administrasi ataukah ada persoalan prosedur yang memang layak dipertanyakan? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan singkat pernyataan salah satu kuasa hukum Roy Suryo. Setelah itu kita akan mengupasnya secara kritis berdasarkan prinsip negara hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan aturan hukum yang berlaku. Silakan menyaksikan. Kalau Mas Roy nggak mau teken gimana? Tetap dikasih, ya sudah bikin berita acara, ya bahwa Mas Roy nggak mau teken. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak dikasih. Kalau tadi kan kita lihat di video kan nggak dikasih, ya mau teken nggak mau teken ya udah bawa lagi, nggak boleh. Namanya itu boleh dibilang penculikan. Kalau yang namanya penangkapan, proses untuk pelimpahan tahap 2 itu masih bisa dimaklumi, dipahami kalau 2 kali dipanggil tidak hadir, ya. Jadi hanya bisa untuk 24 jam. Mas Roy ini panggil-panggil nggak mau datang untuk pelimpahan tahap 2. Nah, apakah itu ada? Kan kalau nggak ada itulah pelanggaran. Makanya pelanggarannya melanggar HAM-nya Mas Roy, kemudian juga melanggar hak hukumnya. Nah, tapi nggak boleh penahanan. Buat apa penahanan? Nggak ada itu penahanan, karena penahanan tujuannya murni untuk kepentingan penyidikan. Nah, apalagi tadi penahanannya itu yang tadi diperlihatkan dari tim kuasa hukumnya, bahwa di sana ada kata-katanya bahwa itu untuk kepentingan penyidikan dalam 1 kali 24 jam harus dilakukan pemeriksaan. Itu dia pelanggarannya di sana, ya. Tidak mungkin, itu perintah palsu, udah pasti palsu 1000% itu. Ya, saya berani bilang 1000%. Kenapa? Karena penyidikan sudah selesai dan faktanya terus untuk dilimpahkan. Itu kan sudah bertentangan dengan surat perintah penangkapan. Dasar hukumnya, pertimbangan hukumnya adalah untuk dilimpahkan. Nah, itu pelanggaran, ya. Jadi saya bilang kalau ada sesuatu fakta palsu yang dihadirkan oleh penyidik, ya, itu melanggar pasal 278 KUHP. Dan kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, sanksinya lebih berat. Ya, 1,5 kali. 1,5 kali, 9 tahun. Ya, tambah sepertiga kalau ada pasal yang diseludupin. Sepertiga. Ya, di sana. Jadi di sini harus jelas ini pelanggaran-pelanggaran gitu loh. Kalau misalnya punya izin dari pengadilan untuk masuk rumah. Jadi masuk rumah itu kalau penggeledahan jangan dikatakan penggeledahan itu berarti mencari-cari dan sebagainya. Masuk rumah itu penggeledahan, ya. Jadi di situ harus ada izin dari pengadilan. Kalau sudah ada izin nggak boleh dikantongin, kasih lihat. Saya punya izin loh. Boleh nggak saya masuk? Nggak boleh. Kan harus bawa sebuah saksi. Nah, kalau nggak boleh, saya panggil dulu RT RW.
saksikan dulu dan bikin nanti berita acara kan, tentunya gitu loh. Saya sudah melakukan. Nah, itulah yang harus dilakukan sebelum melakukan penangkapan. Penangkapan juga surat perintahnya harus diserahkan kepada Mas Roy. Kalau Mas Roy nggak mau teken gimana? Tetap dikasih, ya sudah bikin berita acara ya bahwa Mas Roy nggak mau teken. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti nggak dikasih. Kalau tadi kan kita lihat di video kan nggak dikasih, ya mau teken nggak mau teken ya udah dibawa lagi, nggak boleh. Namanya itu boleh dibilang penculikan sebenarnya kalau tidak dikasih surat perintah. Jadi setiap tindakan aparat itu adalah harus dan wajib ya kan melindungi hak asasi manusia. Baik, itulah pernyataan salah satu kuasa hukum Roy Suryo. Tentu sebagai kuasa hukum, pernyataan tersebut merupakan dalil yang akan diuji dalam proses hukum dan belum dapat dipandang sebagai fakta yang telah terbukti. Namun justru disinilah letak persoalannya. Dalam negara hukum, setiap dugaan pelanggaran prosedur tidak boleh diabaikan begitu saja. Bukan karena siapa yang mengajukannya, melainkan karena setiap penggunaan kewenangan negara harus selalu dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Lalu benarkah terdapat kejanggalan dalam prosedur penangkapan Roy Suryo atau justru seluruh tindakan penyidik telah sesuai dengan ketentuan KUHP? Mari kita telah satu persatu berdasarkan fakta, aturan hukum, dan prinsip negara hukum. Saudara-saudara, kasus ini tidak boleh dilihat hanya sebagai perkara Roy Suryo. Jika kita berhenti pada nama orangnya, maka kita kehilangan substansi yang jauh lebih penting. Dalam negara hukum yang harus selalu menjadi perhatian adalah bagaimana negara menggunakan kewenangannya. Sebab kekuasaan yang paling berbahaya bukanlah kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang paling berbahaya adalah kekuasaan yang tidak lagi merasa perlu menjelaskan tindakannya kepada publik. Disinilah letak persoalan yang sedang diperdebatkan. Tim kuasa hukum Roy Suryo mempertanyakan mengapa surat perintah penangkapan disebut masih menggunakan alasan untuk kepentingan penyidikan. Sementara menurut mereka perkara telah memasuki tahap pelimpahan. Di sisi lain, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa seluruh tindakan penyidik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Dua posisi inilah yang kini sedang diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Lalu mengapa perdebatan ini penting? Karena dalam negara hukum prosedur bukan sekedar urusan administrasi. Prosedur adalah jaminan agar penggunaan kewenangan negara tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Semakin besar kewenangan yang dimiliki aparat, semakin tinggi pula standar yang harus dipenuhi dalam setiap tindakan hukum yang mereka ambil. Apabila memang seluruh prosedur telah dijalankan sesuai KUHP, maka tidak ada alasan bagi aparat untuk menghindari pengujian di pengadilan. Sebaliknya, apabila terdapat kekeliruan prosedural, maka koreksi melalui mekanisme hukum juga merupakan bagian dari negara hukum. Keduanya tidak saling bertentangan. Justru disitulah letak kekuatan sebuah demokrasi. Kekuasaan negara dapat diuji dengan hukum, bukan hanya dibenarkan oleh kewenangan. Pertanyaan mengenai redaksi surat perintah penangkapan juga bukan pertanyaan yang lahir dari ruang kosong. Publik berhak meminta penjelasan apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam suatu tindakan. Penjelasan yang terbuka akan memperkuat legitimasi penegakan hukum. Sebaliknya, ruang yang dipenuhi spekulasi hanya akan mengikis kepercayaan masyarakat. Disinilah kita perlu membedakan antara membela seseorang dengan membela prinsip. Seseorang boleh saja menjadi tersangka, diperiksa, ditahan, bahkan dihukum apabila terbukti bersalah. Tetapi prinsip bahwa setiap tindakan negara harus mengikuti hukum tidak boleh ikut dikorbankan. Prinsip itu melindungi semua orang tanpa memandang nama, jabatan, atau pandangan politiknya. Karena itu substansi yang seharusnya menjadi perhatian publik bukanlah apakah Roy Suryo populer atau kontroversial. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka untuk diuji. Negara yang kuat bukanlah negara yang anti kritik. Negara yang kuat adalah negara yang percaya diri menghadapi pengawasan karena yakin bahwa setiap kewenangannya dijalankan sesuai aturan. Pada akhirnya putusan pengadilanlah yang akan menilai apakah dalil kuasa hukum Roy Suryo terbukti atau tidak.
Namun sebelum putusan itu lahir, publik tetap berhak mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan mengawasi jalannya proses hukum. Sikap kritis seperti itulah yang menjaga agar penegakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sebab hukum tidak hanya membutuhkan kewenangan untuk ditegakkan, hukum juga membutuhkan kepercayaan untuk dihormati. Dan kepercayaan itu hanya lahir ketika kekuasaan bersedia tunduk pada aturan yang sama dengan yang diberlakukannya kepada setiap warga negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya perkara ini bukan hanya tentang Roy Suryo yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada satu nama atau satu perkara. Yang sedang dipertaruhkan adalah prinsip bahwa negara hukum setiap penggunaan kewenangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika seluruh prosedur memang telah dijalankan sesuai dengan KUHP, maka proses hukum akan membuktikannya. Namun jika ditemukannya ada penyimpangan, maka koreksi bukanlah bentuk pelemahan terhadap penegakan hukum. Justru itulah cara negara hukum menjaga integritasnya. Karena rakyat tidak pernah takut kepada hukum. Yang ditakutkan rakyat adalah ketika hukum dijalankan tanpa transparansi dan tanpa akuntabilitas. Sebab hukum yang kuat bukanlah hukum yang membungkam pertanyaan, melainkan hukum yang mampu menjawab setiap pertanyaan dengan fakta dan aturan. Kita semua tentu berharap pengadilan dapat menguji perkara ini secara independen, objektif, dan terbuka. Karena pada akhirnya keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan. Terus kawal, terus kritisi, dan jangan pernah berhenti mengawasi. Karena dalam demokrasi, rakyat bukan hanya objek penegakan hukum. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang berhak memastikan bahwa setiap kekuasaan tetap berjalan di dalam koridor hukum. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.